Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi, berbagi tutorial bagaimana cara menanam cangkokan. Nah, cara ini bisa berlaku pada semua jenis tanaman yang dicangkok, baik itu jambu air, jambu biji, kemudian mangga, jeruk, dan sebagainya. Karena banyak sekali di antara sobat yang pada saat mencangkoknya sudah berhasil, akarnya sudah bagus, batangnya sehat, tapi kenapa ketika ditanam di polybag atau dipindah tanam, justru tanamannya malah mati. Nah sobat, sebelum kami lanjutkan tutorialnya, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendukung terus channel ini. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar update terus video terbaru dari kami. Ada 8 poin penting yang harus sobat perhatikan, dan masing-masing poin ini harus dilakukan dengan benar, karena apabila salah satu saja maka akan menyebabkan kegagalan. Poin yang pertama, pastikan cangkokan sobat akarnya sudah berwarna coklat ya, seperti yang ada di depan kita ini. Ini warnanya sudah coklat, tandanya sudah siap untuk dipotong dan dipindah ke media tanam yang lebih luas. Kemudian ini juga walaupun batangnya kecil dan akarnya masih sedikit, namun akarnya sudah berwarna coklat, artinya sudah siap untuk dipindah tanamkan. Jika akarnya masih berwarna putih, itu tandanya belum siap. Kalaupun sobat potong untuk ditanam, mungkin bisa hidup, akan tetapi besar juga kemungkinan akan mati atau gagal. Poin yang kedua, sobat perhatikan daun-daun yang ada pada cabang-cabang ini, pada cangkokan ini. Jika daunnya terlalu banyak, maka wajib kita kurangi. Mengapa? Karena daun-daun yang terlalu banyak ini menyebabkan penguapan. Nah, penguapan yang berlebih itu bisa menyebabkan pohon atau batang ini menjadi keriput dan akhirnya mati. Kita cukup menyisakan 4-6 helai daun di bagian ujung untuk tetap dipelihara ya. Sementara di bawahnya, daun selain itu kita buang atau kita bersihkan. Termasuk tangkai-tangkai bunga. Jika misalkan cangkokannya sudah membawa bunga ya, ini lebih bagus kita buang saja, karena ini percuma, nggak akan jadi. Kalaupun jadi, buahnya nggak akan maksimal. Kalaupun buahnya bisa jadi sempurna, rasanya juga tidak akan maksimal. Maka lebih bagus bunga-bunga ini kita buang saja. Toh nantinya kalau pohonnya sudah sehat, bunga akan muncul lagi dengan sendirinya. Bahkan bunganya akan lebih bagus yang muncul. Selain daun, kita juga membuang beberapa tangkai-tangkai yang kecil, cabang-cabang yang kecil ini ya. Istilahnya kita pruning lah sebagian. Karena ini juga nantinya akan di pruning, lebih bagus kita pruning sejak awal. Semua tangkai-tangkai kecil kita buang. Semua daun-daun yang ada di bagian bawah, selain di ujung ya, kita buang juga. Kita bersihkan. Nah sobat, ini dia penampakannya setelah kita kurangi daunnya, kita kurangi juga tangkai-tangkai kecil. Kelihatan seperti ini, lebih gundul dan lebih rapi ya. Sobat bisa lihat seperti ini. Dan ini adalah daun-daun yang kita buang tadi, sangat banyak. Pentil-pentil bunganya juga kita buang semuanya. Tidak usah ragu dan tidak usah khawatir untuk membuang daun-daun dan juga bunga-bunga tadi. Walaupun sekarang pohon ini masih kelihatan gundul, tapi nantinya akan lebih cepat sehat dibandingkan daun-daunnya tetap kita pertahankan. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah media tanam. Media tanam untuk cangkokan, usahakan jangan terlalu kebanyakan pupuk. Yang paling ideal itu untuk tahap awal hanya campuran tanah dan sekam saja. Apabila sobat menggunakan campuran pupuk kandang, pastikan pupuk kandang itu sudah benar-benar kering atau sudah terfermentasi ya. Ciri-cirinya warnanya sudah seperti tanah. Itu boleh dicampurkan. Jika sobat ingin aman, maka cukup menggunakan tanah dan sekam saja, baik itu sekam bakar ataupun sekam lapuk ataupun sekam mentah, boleh. Untuk perbandingannya sobat bisa menggunakan 1:1, satu tanah dan satu sekam. Jika ditambahkan pupuk, maka 1 tanah, 1 sekam, dan 1 pupuk kandang. Kemudian untuk polybag yang akan kita gunakan, ini menyesuaikan dengan besar batang cangkokan. Jika ukuran sudah seperti ini ya, ini ukurannya kurang lebih hampir 2 jari. Saya menggunakan polybag ukuran 50 x 50.
Selanjutnya yang keempat, saat sobat melakukan pembukaan plastik pada media cangkok ini ya, sobat harus lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai medianya ini pecah. Kalau pecah, itu nanti akan menyebabkan akarnya stres dan bisa menyebabkan kegagalan. Maka cara bukanya harus ekstra hati-hati. Kita buka dulu talinya. Kemudian ini plastiknya kita robek perlahan. Jangan sampai juga pisaunya mengenai akar. Itu juga bisa menyebabkan stres. Nah ini ya. Ini akarnya sobat sudah benar-benar mantap. Sudah siap tanam. Poin yang kelima, barulah kita lakukan penanaman. Langkah pertama, polybag kita isi dengan media sepertiga bagian saja. Selanjutnya bibit cangkok tadi kita masukkan. Posisikan berada di tengah-tengah polybag. Kemudian kita isi lagi polybagnya dengan media yang sudah disiapkan sampai benar-benar penuh. Saat proses pengisian, polybag kita goyang-goyang supaya medianya turun ke bawah dan lebih memadat. Sisakan bagian atas polybag 2-3 cm tidak terisi media. Fungsinya agar supaya saat penyiraman air tidak langsung keluar ya, akan tetapi tertahan di dalam polybag. Saya pindah posisi dulu supaya lebih terang. Sekarang adalah poin yang keenam. Selanjutnya kita siapkan penegak berupa kayu ataupun bambu. Fungsinya agar supaya akar dengan media tanam yang baru ini tidak goyang-goyang. Karena apabila goyang-goyang, pembentukan akar baru akan terganggu sehingga pohon akan stres, bisa-bisa juga akan mati atau minimal pertumbuhannya akan lambat. Poin yang ketujuh, peletakan cangkokan yang sudah kita tanam ini harus di bawah naungan agar supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Naungan bisa berupa pohon seperti yang ada di depan saya ini, ada pohon rambutan. Atau sobat juga bisa menggunakan paranet. Akan tetapi jangan juga di dalam ruangan. Karena apabila dalam ruangan yang tertutup tanpa ada sinar sama sekali, pertumbuhan pohon juga akan lambat, kurang bagus. Ya minimal terkena sinar matahari pagi, kurang lebih sampai jam 9 pagi lah, itu bagus. Atau sore, di atas jam 4 sore itu boleh terkena sinar matahari. Poin yang ke-8, kita lakukan penyiraman sampai benar-benar basah. Kita siram sampai benar-benar full ya. Ini agar supaya media baru dengan akar ini menyatu. Nah ini fungsinya kalau kita sisakan 2-3 cm di atas permukaan ya, polybagnya tadi kita sisakan. Fungsinya ini, agar ketika disiram, air tidak langsung mengalir keluar. Kita biarkan saja sobat sampai meresap dengan sendirinya. Selanjutnya kita tinggal menunggu waktu saja. Biasanya 1 bulan setelah penanaman, cangkokan itu sudah bisa terkena sinar matahari langsung. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya pohon ini nanti akan keluar tunas baru, tunas muda ya. Dan ketika tunas mudanya itu sudah berwarna hijau tua seperti ini, maka tandanya tanaman sudah siap untuk terkena sinar matahari secara langsung. Jangan juga terus-terusan di bawah naungan, kurang bagus. Karena tanaman tetap membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Demikianlah sobat 8 poin penting dalam menanam cangkokan. Semoga ada manfaatnya. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Bagi sobat yang punya cangkokan silahkan mencoba di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.